Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gurul Fawaid. Saya prodi PAI Institut Agama Islam Al-Sunnah Cong Jember. Di sini saya akan presentasikan tentang mata kuliah Quran Hadis PAI yang berjudul Desain Perencanaan Pembelajaran Quran Hadis PAI. Dosen pengemban Bapak Faisal Hakim MPDI. Langsung saja dari latar belakang. Usaha untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, senantiasa terus dikembangkan melalui pengajian berbagai komponen pendidikan, perbaikan dan penyempurnaan kurikulum, bahan ajar, manajemen pendidikan, jam proses belajar mengajar, dan lain-lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan pendidikan nasional dan meningkatkan hasil pendidikan tidak terkecuali bidang pendidikan agama Islam. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam. Yang kedua, perencanaan program pembelajaran, dan yang ketiga adalah penyusunan materi pembelajaran Quran dan Hadis. Langsung saja pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana untuk dalam menyiapkan peserta itu untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran Islam, dibarengi dengan tuntunan dengan menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Dan untuk mencapai pengertian tersebut maka harus ada serangkaian yang saling mendukung, antara lain untuk pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar pendidikan peserta didik hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir adalah pendidik atau guru yang melakukan kegiatan pembimbingan. Kegiatan PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap peserta didik, yang di samping untuk membentuk kesolehan atau kualitas pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesalehan untuk kualitas pribadi. Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa untuk memahami ajaran Islam secara keseluruhan, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta memikirkan Islam sebagai pandangan hidup. Yang kedua, langsung saja yang selanjutnya adalah perencanaan program pembelajaran. Penyusunan tujuan perencanaan program pembelajaran Al-Quran Hadis, terutama di SD, mengumumkan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai untuk dapat dipekerjakan oleh siswa pada kondisinya dengan potensi tertentu. Selanjutnya itu perencanaan program pembelajaran. Penyusunan tujuan perencanaan program pembelajaran, terutama di SD atau MI, mengumumkan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi yang tingkat kompetensi tertentu. Menurut dan David Campbell memandang bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu penyataan yang spesifikasi yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil pembelajaran yang diharapkan. Martinez Yami memandang bahwa tujuan pembelajaran merupakan sarana yang hendak dicapai pada akhirnya pembelajaran dan kemampuan yang harus dimiliki siswa. Dalam Kemendiknas RI nomor 52 tahun 2008 tentang sadar proses disebut bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi atau pembelajaran, menata urutan topik-topik, mengawal selesaikan waktu, petunjuk, dan memilih alat bantu pengajar dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran standar yang mengukur prestasi siswa. Deskripsi yang spesifikasi yang diwujudkan dalam bentuk perilaku menampilkan sebagai gambaran hasil belajar, diantaranya analisis dan kriteria pembelajaran Quran Hadis. Tujuan ini adalah pembelajaran adalah pada dasarnya merupakan rumusan bentuk-bentuk tingkah laku yang akan dimiliki siswa. Setelah melakukan proses pembelajaran, rumusan tujuan tersebut dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai tuntunan, kebutuhan, dan harapan. Selanjutnya adalah taksonomi. Tujuan ini adalah mengasih taksonomi pembelajaran dalam tiga kawasan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya adalah bentuk tujuan pembelajaran.
Tujuan pendidikan ini adalah sebagai penyerahan keinginan tentang hasil pendidikan. Ada yang mencerminkan lingkup luas dan ada yang sempit. Tujuan mencerminkan lingkup luas bersifat umum, negaranya disebut tujuan umum. Sedangkan lingkup sempit bersifat khusus dan disebut tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan bentuk pribadi siswa dalam wujudnya keseluruhan setelah menempuh pendidikan, sedangkan tujuan khusus merupakan menggambarkan ciri-ciri yang dari wujud pribadi keseluruhan itu. Selanjutnya yaitu penyusunan materi pembelajaran Quran hadis. Yang pertama adalah pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Hal yang sengaja juga diungkapkan oleh Joko Susilo bahwa materi pembelajaran ini adalah pokok yang harus dipelajari siswa sebagai sarana mencapai kemampuan dasar yang akan dinilai dan menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan indikator mencapai belajar. Yang kedua adalah kriteria dan prosedur. Pemilihan materi pembelajaran dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena ini pemilihan materi pembelajaran akrobatis tentu saja harus sejalan dengan ukuran-ukuran yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi berdasarkan kriteria pemilihan materi pembelajaran yang dikembangkan dalam tujuan institusional mendasari penentuan strategi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah D. Perencanaan pembelajaran. Tahap pertama dalam pembelajaran menurut standar proses maksudnya yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujud dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu atau disingkat dengan RPP. Jadi harus ada dalam proses pembelajaran harus ada RPP. Hakikatnya RPP atau apa? Rencana pembelajaran adalah dikembangkan secara rinci materi pokok tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP mencakup sekolah, materi pembelajaran dan lain-lain. Selanjutnya menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap didasarkan dengan jumlah minggu efektif dan alokasi yang waktu mata pelajaran per minggu. Dan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Selanjutnya dalam menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau yang dipegang, maksudnya dalam pegangan adalah objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak, elektronik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah proses pembelajaran. Ini yang keempat. Tahap kedua dalam pembelajaran menurut setara proses yaitu pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan modul. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada kegiatan inti, maksudnya dalam awal pertama itu pendahuluan, kegiatan inti, dan terakhir adalah kegiatan menutup. Jadi itu dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.